Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh beribadah bersama-sama meskipun dari jarak jauh. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan akan selalu menuntun kita dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saya akan membacakan warta gereja untuk 1 minggu ke depan. Untuk ibadah doa, MC akan dilayani oleh Ibu Widya dan firman akan dilayani oleh Bapak David. Untuk ibadah minggu depan, MC akan dilayani oleh Saudari Lintang, singer akan dilayani oleh Saudara Andrew. Bagi yang bertugas bisa dipersiapkan dirinya untuk melayani ibadah minggu depan. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa. Kita akan angkat pujian kita akan pujikan Bapakku Rindu.
ucapan syukur kita kepada Bapa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mengasihi kami, saat ini Bapa, kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan, meskipun kami harus beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya ya Bapa, Roh Kudus-Mu yang akan selalu menuntun kami ya Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikan, biarlah setiap pujian yang dinaikkan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Kita akan terus memuji nama Tuhan. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu, kita akan pujikan Tuhan yang benar. Kita pujikan sambil bertepuk tangan. Terus memuji nama Tuhan, kita akan pujikan Yesus. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Percaya dalam
Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan pujikan pujian persembahan kita. Nanti persembahan bisa diberikan ke gereja sampai pukul 10. Kita akan angkat pujian persembahan kita, hitunglah berkat-Mu. Jadi takut dan iman goncang, hitunglah berkat-Mu satu persatu. Ingat cara Tuhan memberkati-Mu. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung bahkan jangan langgar, hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Sulit dan kacaukan keadaanmu, salib-Mu beratkan di atas bahu. Hitunglah berkat-Mu pasti kau lega, dan menyanyi terus penuh bahagia. Hitunglah berkat-Mu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung bahkan jangan langgar, hitunglah berkat-Mu yang diberi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan melanjutkan ibadah kita dengan doa syafaat. Banyak pokok-pokok doa yang kita doakan. Kita berdoa bagi bangsa dan negara kita berdoa bagi gereja kita, dan kita juga berdoa bagi jemaat yang ada di tempat ini. Tapi sebelumnya, nanti juga akan disambung dengan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan pujikan doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekeliling
Pendeta. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Bertemu lagi dalam ibadah pagi ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya baiklah mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih jika pagi ini Tuhan memberkati kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kami tidak dapat berhadapan muka, tetapi kami boleh merasakan kehadiran saudara-saudara kami di dalam roh, dalam persekutuan ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, berbicaralah, hamba-Mu mendengar. Tetapi sebelum kami mendengarkan firman-Mu, izinkan kami menaikkan doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami ingin berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati negeri kami. Kiranya Tuhan memberkati Presiden, pembantu-pembantu Presiden, dan semua aparat hingga tingkat paling bawah supaya dapat bekerja bersama-sama untuk mengatasi semua problema bangsa negeri ini, menghadapi virus corona, menghadapi perkembangan ekonomi yang melambat, dan kami percaya bahwa Tuhan menyertai pemimpin-pemimpin negeri kami untuk mengambil sikap yang sebaik-baiknya demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat negeri Indonesia ini. Kami berdoa untuk daerah-daerah hingga di tempat yang terjauh supaya terjamin obat, pelayanan kesehatan, dan pendidikan yang memadai, serta semua kebutuhan-kebutuhan pokok. Kami percaya karena Tuhan menyediakan di negeri ini semua sumber-sumber kekayaan alam yang luar biasa. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu ini. Kami ingin menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Engkau memberkati gereja ini, menyertai dan menolong jemaat untuk boleh dari hari ke hari bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau akan mengunjungi, menyelawat, menjamah, dan menyembuhkan mereka satu persatu. Tuhan akan kuatkan, Tuhan akan hiburkan, Tuhan akan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami bersyukur karena Tuhan menyertai dan memberkati kami. Terpujilah kiranya nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Pagi ini saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara melihat firman Tuhan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 40. Saya ingin mengajak melihat ayat 31. Mungkin nanti kita melihat juga kitab Mazmur, tapi saya ingin mengajak kita melihat bersama-sama kitab Yesaya pasal 40 ayat 31. Firman Tuhan berkata begini, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini, kita seringkali mengalami sebuah tekanan tersendiri oleh karena pembatasan-pembatasan aktivitas dan kegiatan-kegiatan sosial. Pemerintah mengeluarkan suatu larangan, aturan, pembatasan untuk bepergian pada tanggal tertentu, di tempat-tempat tertentu, pada waktu-waktu tertentu, jam-jam tertentu tidak diizinkan. Bahkan juga acara-acara sosial seperti pernikahan, perhelatan pernikahan, dan yang lain-lain seringkali tidak boleh pada masa pandemi ini. Saudara-saudara sekalian, itu membuat tekanan tersendiri, apalagi jika saudara mengalami sakit atau terpapar oleh COVID, saudara harus dikarantina atau diisolasi. Itu adalah sebuah keadaan yang sungguh-sungguh membuat tekanan tersendiri, karena pada dasarnya
kita itu membutuhkan bersosialisasi, bertemu dengan orang-orang, dan oleh karena itu pembatasan itu seringkali menjadi persoalan atau menjadi masalah bagi banyak orang. Saudara-saudara, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara-saudara untuk merenungkan sebagian firman Tuhan yang saya beri judul menantikan Tuhan, saudara-saudara. Pada masa keadaan seperti itu, ketika kita harus berada di rumah dalam kesendirian, tidak dapat melakukan aktivitas kunjungan atau bertemu dengan orang-orang lain, lalu kita di rumah melakukan apa? Seringkali itu menjadi tekanan tersendiri. Saya ingin menjadikan Bapak Ibu saudara-saudara kesempatan itu bagi kita untuk kita menantikan Tuhan. Di dalam Alkitab ada banyak ayat-ayat Alkitab yang berbicara tentang pokok ini. Ada 3 kata di dalam Perjanjian Lama yang digunakan untuk menggambarkan atau menerangkan orang-orang yang menantikan Tuhan. Jadikan saat saudara diisolasi, jadikan saat saudara di rumah sendiri, jadikan saat saudara dibatasi, tidak bisa beraktivitas dengan normal, itu menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk menantikan Tuhan. Nah, tetapi menantikan Tuhan itu apa? Ada 3 istilah yang digunakan di dalam Perjanjian Lama tentang menantikan Tuhan. Kata yang pertama menggunakan istilah dumiah. Itu menantikan Tuhan dengan tenang, dengan penuh kepercayaan di dalam diri kita. Tenang dan kuat di dalam Tuhan. Mazmur 62 ayat 2 mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Saudara, kata yang digunakan menantikan Tuhan di dalam ayat ini adalah kata domiah yang artinya adalah suatu keadaan penantian yang merasakan ketenangan dan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Seperti diucapkan oleh pemazmur tadi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dialah gunung batuku keselamatanku. Saudara, ilustrasinya begini, mungkin pada suatu hari ada seorang anak kecil yang sedang tidur. Di tengah-tengah tidurnya dia bermimpi melihat sesuatu yang menakutkan. Itu sebabnya dia terbangun dan ketakutan, menangis ketakutan. Lalu dia berlari keluar kamarnya dan masuk ke kamar ayahnya yang sedang tidur pulas. Dia membangunkan ayahnya dan ayahnya terkejut. Lalu dia minta kepada ayahnya supaya memeluknya. Sang ayah bertanya, kenapa kamu kelihatan ketakutan? Anak itu bercerita bahwa dia bermimpi bertemu dengan sesuatu yang menakutkan. Sang ayah kemudian memeluk anak itu. Di dalam pelukannya, anak itu tertidur. Anak itu merasa aman, merasa damai, merasa tenang di dalam pelukan sang ayah. Karena dia percaya bahwa tangan ayahnya yang kuat, kasih dari ayahnya yang besar, melindungi dia, sedang melindungi dia. Karena itu anak itu merasa aman dan nyaman di dalam dekapan orang tua. Kata dumiah mempunyai pengertian seperti itu, seperti anak di dalam rangkuhan orang tua di tengah-tengah ketakutannya. Kata yang kedua, saudara-saudara, itu menggunakan istilah caka. Caka. Nah, Mazmur pasal 33 ayat 20 menulis begini. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dia penolong kita dan perisai kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, caka berbicara tentang sebuah hati yang menantikan Tuhan atau merindukan Tuhan sebagai penolong. Hati yang menanti-nantikan, merindukan kehadiran Tuhan sebagai penolong. Pemazmur menulis seperti itu. Dialah penolong kita dan perisai kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini memberikan kepada kita sebuah gambaran tentang sebuah keadaan jiwa manusia, hati manusia yang merindukan Tuhan sedemikian rupa. Rindunya hati itu seperti
Kalau di dalam Mazmur dikatakan seperti tanah kering yang merindukan air. Daud pasal 42 sampai pasal 63 saudara bisa membaca di dalam Mazmur itu, ia merindukan, pemazmur merindukan lawatan Allah seperti tanah kering yang merindukan air. Saudara, saya menanam banyak bunga di rumah. Sebagian bunga itu ditanam di dalam pot. Nah, pada suatu hari saya sedang pergi. Nah, pada waktu pulang saya terkejut melihat beberapa bunga di dalam pot itu layu, hampir mati, saudara-saudara. Nah, saya biasanya menyiram bunga itu setiap hari. Tetapi karena hari-hari itu hujan, jadi saya tidak memperhatikan bunga-bunga saya di dalam pot. Dan saya berpikir sudah ada air hujan dan dia akan hidup. Tetapi saya lupa bahwa pot itu saya letakkan di halaman rumah yang di atasnya tertutup oleh kanopi sehingga dia tidak terkena air hujan. Nah, saya lihat tanaman di pot-pot itu sudah hampir saja mati, sudah layu, daunnya semua sudah tertutup setengah kering, dan saya terkejut tiba-tiba melihat tanaman itu yang hampir mati. Lalu segera saya mengambil air, saya menyiram tanaman itu lagi dengan air. Saudara-saudara, saya menunggu beberapa waktu, 1 jam, 2 jam, kemudian pelan-pelan daun itu mulai tegak lagi, mulai berdiri lagi, dan mulai segar lagi. Nah, kata yang digunakan dengan kata caka tadi menggambarkan seperti tanah yang kering, yang merindukan air itu, saudara-saudara. Jadi sebuah hati atau sebuah batin yang menanti-nantikan Tuhan semacam itu, rindu sekali untuk mendapatkan pertolongan, lawatan Tuhan. Dan itu adalah bagian kata menanti-nanti yang digambarkan. Kata yang ketiga yang digunakan di dalam Alkitab itu ditulis di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 yang kita baca bersama-sama tadi. Ayat itu berkata begini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kata ini mereka menanti-nantikan Tuhan itu menggunakan istilah yang berbeda dengan dua kata sebelumnya. Di sini menggunakan istilah kafah, saudara-saudara. Kafah. Makna dari kata kafah itu menantikan dengan harapan yang besar. Kata ini mempunyai arti dasar itu seperti memilin tali yang dipilin, ya, serat yang dipilin menjadi tali. Itu sebuah keadaan menantikan Tuhan sedemikian rupa sehingga seperti tali yang terpilin itu menyatu dengan Tuhan sedemikian rupa. Ini orang-orang yang menantikan Tuhan dalam pemahaman bahwa dia menanti seperti sedemikian rupa sehingga seperti Tuhan dalam hidupnya dengan Tuhan menjadi sebuah satu pintalan benang atau tali yang terpilin kuat. Nah, saudara-saudara, mungkin saya memakai ilustrasi dengan istilah ilustrasi kapas. Saudara, kalau saudara perhatikan tanaman kapas yang diambil dari pohonnya, saudara, itu lemes sekali dan itu lemah, itu bisa dicabut, diuraikan sedemikian rupa. Tapi saudara, tahukah saudara, ketika kapas itu diolah atau diproses dengan sebuah mesin, dipilin sedemikian rupa, kemudian dirangkai sedemikian rupa, dia berubah menjadi benang atau benang. Nah, ketika benang itu kemudian dirajut sedemikian rupa, dia menjadi kain yang lebih kuat, yang tidak gampang sobek, yang tidak gampang rusak. Oleh karena itu sudah dipilin sedemikian rupa, terjalin menjadi sebuah jalinan tersendiri yang kuat. Nah, kata kafah itu memiliki pengertian yang ketiga sebagai sebuah pintalan atau pilinan dari seperti benang ini tadi, saudara-saudara. Jadi kita
bersatu dengan Tuhan sedemikian rupa. Kita menantikan Tuhan menjadi seperti itu supaya saudara-saudara itu mengalami sebuah kekuatan yang besar. Nah, dari kata yang digunakan di dalam Alkitab tadi, banyak kata yang digunakan di dalam Alkitab tadi, kita bisa belajar apa? Ketika saudara-saudara berada di rumah, ketika saudara-saudara ada dalam ruang isolasi, ketika saudara berada dalam kesendirian, tidak dapat beraktivitas secara normal kemana-mana, saudara itu waktu yang baik bagi saudara untuk menantikan Tuhan. Kadang-kadang keadaan membuat kita harus menunggu dan menanti. Tetapi konsep Alkitab tentang menantikan Tuhan itu, jadikan itu sebagai sebuah kesempatan seperti yang diucapkan di dalam Alkitab, difirmankan di dalam Alkitab. Yang pertama kita bisa belajar di situ apa? Bahwa menanti itu bukanlah diam, pasif. Orang Jawa bilang nrimo ing pandum. Bukan, saudara-saudara. Menantikan Tuhan itu adalah sesuatu yang aktif. Menantikan Tuhan itu adalah sesuatu yang hidup. Kalau saudara membaca ayat-ayat yang yang saya sampaikan tadi ya, itu ada kata-kata yang digunakan di dalam di situ. Ada kata terbang, berjalan, tidak menjadi lelah, lari dan tidak menjadi lesu dan sebagainya. Itu adalah sebuah gambaran bahwa menanti Tuhan, dalam penantian Tuhan itu adalah bukan sebuah keadaan pasif. Bukan sebuah keadaan yang tidak produktif. Sebaliknya, menanti Tuhan itu adalah sebuah keadaan aktif yang bisa menjadi produktif, saudara-saudara. Saudara perlu memperhatikan itu. Jadi ini bukan keadaan nerimo dan pasrah, tidak bisa berbuat apa-apa, nerima nasib, tinggal tunggu waktu Tuhan. Bukan, saudara-saudara. Itu adalah kesempatan bagi kita untuk berpikir. Nah, berpikir itu adalah sebuah tindakan konstruktif yang baik. Berpikir apa yang saya lakukan, saya kerjakan selama ini apakah sudah tepat atau tidak, benar enggak? Apa yang saya kerjakan, yang saya lakukan itu apakah sudah efektif atau tidak? Itu kesempatan yang baik bagi saudara untuk berpikir. Itu kesempatan untuk konsolidasi dari semua aspek resource yang Bapak Ibu saudara punya. Apa yang saya bisa, apa yang saya punya, apa yang saya akan lakukan, itu menjadi kesempatan bagi kita untuk konsolidasi. Itu kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan, saudara-saudara. Kita mempersiapkan strategi, kita merancang strategi yang baru, kita berlatih. Jadi menantikan Tuhan itu bukanlah tindakan pasif, saudara-saudara. Tapi itu tindakan yang produktif, konstruktif. Kita menjadikan menantikan Tuhan itu adalah sebuah kesempatan merancang strategi ulang, membuat latihan bagi Bapak Ibu Saudara secara pribadi, mengolah kembali dalam pikiran kita, mengkonsolidasikan semua apa yang kita punya untuk maju dan berangkat lebih baik di waktu yang akan datang. Yang kedua, menantikan Tuhan itu adalah kesempatan atau momen untuk memperkuat ikatan, saudara-saudara ya. Yang pertama, ikatan dengan Tuhan pasti. Ketika kita menantikan Tuhan, kita berdoa pada saat kita mengalami sakit dan kegentaran yang luar biasa pada waktu mungkin dokter memvonis kita positif COVID atau kondisi saturasi oksigen kita menurun. Bapak Ibu saudara-saudara, itu kesempatan bagi kita memperkuat ikatan kita dengan Tuhan. Karena ingat, Tuhan itu sumber kekuatan kita. Orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Saudara bisa menjadikan itu sebagai sebuah kesempatan, momentum yang baru untuk memperbaharui komitmenmu dengan Tuhan, memperbaiki kualitas imanmu kepada Tuhan, membuat komitmen baru dengan Tuhan, ya. Jadi memperkuat otot rohani Bapak Ibu saudara-saudara, karena bersama dengan Tuhan Bapak Ibu memperoleh kekuatan yang baru. Dan yang selanjutnya, menantikan Tuhan itu sebenarnya selain kita memperkuat ikatan kita kepada dengan Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara, juga ini memperkuat ikatan sosial kita sebenarnya.
dengan suami atau dengan istri, dengan anak-anak, dengan teman-teman segereja, atau dengan dunia, saudara-saudara. Nah, itu penting sekali untuk kita perhatikan. Kita akan bisa menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ketika hubungan kita dengan banyak orang di sekitar kita menjadi baik. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa orang itu sudah berbuat baik kepada kita sehari-hari. Sampai, karena setiap hari bersama dengan kita, sampai orang itu hilang dari hadapan kita. Baru setelah orang itu tidak muncul dalam kehidupan kita, kita merasa kehilangan. Seringkali kita merasa sepi, kehilangan. Karena tidak boleh lihat. Coba bayangkan kalau saudara tidur di ruang isolasi, di rumah sakit, lalu tidak ada orang yang menengok. Suamimu tidak menengok, anakmu tidak menengok, temanmu tidak menengok, engkau sendirian dengan kesendirianmu itu, saudara, barangkali saudara baru merasakan betapa berharganya dan betapa indahnya teman-teman, orang-orang terdekat, orang-orang di sekitarmu itu pada waktu hari-hari biasa, saudara-saudara. Baru kita menyadarinya ketika kita ada dalam kesendirian, saudara sakit, sedang mengalami sebuah isolasi. Jadikan itu sebagai sebuah momentum untuk memperkuat hubungan, memperkuat pertemanan, memperkuat ikatan keluarga di dalam keluarga kita. Dan kita akan, kata firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang menanti-nantikan Tuhan seperti ini, ia seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saudara, matahari itu satu-satunya burung yang terbang naik tinggi dan tidak silau dengan sinar matahari. Saya heran, saudara, luar biasa. Raja Wali itu bisa naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Ada sebuah artikel yang menulis tentang burung Raja Wali, itu menarik sekali, saudara. Kalau burung Raja Wali itu sudah tua, dia ingin mereproduksi atau memperbaiki kondisi tubuhnya, dia akan pergi ke puncak yang paling tinggi, berpuasa di sana, bertapa di sana, saudara-saudara, dan dia akan merontokkan satu persatu bulunya, rontok semua. Kemudian setelah itu dia berpuasa sedemikian rupa, tidak makan apa-apa, bulunya rontok, matanya, kelopak matanya menutup, kemudian mengelupas, dan dia akan bangkitlah baru dengan kekuatan yang baru, tumbuh bulu-bulu yang baru, kekuatan baru, dan dia terbang kembali. Saudara-saudara, kalau mungkin dia sudah bosan hidup dan tidak ingin hidup, dia akan terbang tinggi terus sampai tempat tertentu, ketinggian tertentu, dia membiarkan dirinya mati begitu saja, lalu jatuh mati. Saudara-saudara, kalau dia ingin mengakhiri hidupnya. Seperti Raja Wali yang terbang, naik terbang dengan kekuatan sayapnya, kuat, naik tinggi. Gambaran tentang orang-orang yang menantikan Tuhan itu, ya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara-saudara bisa bayangkan, dalam kehidupan kita ini kita harus seringkali menghadapi keadaan-keadaan yang seperti itu. Kita harus berlari-lari mengejar ketinggalan kita, atau berlari-lari mengejar kereta kehidupan yang akan berjalan. Kita harus bekerja keras, kita harus banting tulang sedemikian rupa. Orang yang memiliki kekuatan di dalam Tuhan, menantikan Tuhan itu, dia tidak akan lesu. Memang dia akan berlari, tapi dia tidak akan lesu. Memang dia akan berjalan jauh, tetapi tidak akan menjadi lelah. Memang dia harus terbang tinggi seperti Raja Wali, tetapi dia kuat dengan kepak sayapnya itu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kiranya ini menjadi renungan bagi kita bersama. Jadi kesimpulannya, saudara-saudara, ini kesempatan bagi kita pada waktu kita harus menyendiri dalam kesendirian, menanti Tuhan. Jadikan kesempatan menanti Tuhan itu adalah sebuah kesempatan yang produktif, bukan kesempatan yang pasif dan saudara tidak berbuat apa-apa. Karena kita sedang bertemu dengan Tuhan atau menantikan Tuhan yang luar biasa ini. Saudara tidak boleh menyerah di situ. Jadikan kesempatan itu sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri, melatih diri, berlatih, mempersiapkan ulang, membuat kajian yang baru, membuat rencana dan strategi yang baru. Saudara membuat komitmen yang baru dengan Tuhan.
Saudara memperbaiki kekuatan kita dalam jalinan ikatan kita dengan Tuhan dan dengan sesama, dan saudara akan keluar dari situ, sembuh dari situ, akan sehat dari situ karena nama Tuhan. Jadikan kesempatan itu sebagai sebuah pengalaman yang indah dan produktif bersama dengan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan naik terbang tinggi seperti Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya, tidak pernah menjadi lesu dan tidak pernah menjadi lelah dalam perjalanan kehidupannya, karena Tuhan sumber kekuatannya ada di dalam dirinya. Terpujilah Bapak Ibu Saudara-saudara, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang bergumul dengan Tuhan, Bapak Ibu dikuatkan dan ditolong oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan dan kemurahan yang Tuhan sudah berikan. Kami berdoa pada kesempatan ini, biarlah seluruh jemaat-Mu yang saat ini harus berdiam di rumah, entahkah karena sakit dan diisolasi, entahkah karena pembatasan yang tidak diizinkan untuk bertemu dengan banyak orang dalam semua urusan. Jadikan kesempatan ini menjadi kesempatan kami menantikan Tuhan, supaya kami memperoleh kekuatan yang baru dari Tuhan, supaya kami memperoleh dan memiliki strategi kehidupan yang baru, supaya hidup kami menjadi lebih produktif, dan supaya kami ini boleh berbuah menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia, supaya juga Tuhan kami ini disembuhkan dari semua sakit, penyakit, dan dikuatkan oleh Tuhan. Terpujilah kiranya nama-Mu Bapa kami di dalam surga. Engkaulah Allah yang hidup, Engkaulah Allah Tuhan yang berkuasa. Kami menantikan Engkau Tuhan dengan penuh harap. Kami tidak takut, kami percaya Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah tempat perlindungan kami. Di dalam nama-Mu yang ajaib kami berdoa dan menaikkan syukur ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan angkat satu pujian ajaib Kau Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam
Tuhan, Kau sudah memimpin, memberkati pada kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya setiap firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.